meledak di berbagai negara barat. Lantas negara mana saja yang para demonstran? Saya akan tunjukkan daftar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dalam menentukan kebijakan di daerah atau negara. Pengaruh nilai-nilai Islam dalam menentukan kebijakan di daerah atau negara. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. 1. Kebijakan dalam perspektif Islam. 2. Peran ulama dan cendekiawan. 3. Implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan sosial. Dan yang keempat, tantangan dalam penerapan kebijakan. 1. Kebijakan publik dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan. Hal ini mencakup penerapan hukum syariah dalam sistem hukum nasional serta pengembangan lembaga keuangan syariah. 2. Peran ulama dan cendekiawan. Mereka dapat memberikan masukan berdasarkan ajaran Islam untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan sosial seperti pendidikan dan juga kesehatan. Misalnya, program pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum berbasis Islam dapat membentuk karakter generasi muda yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang keempat, tantangan dalam penerapan kebijakan sekularisasi yang dapat mengikis pengaruh nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pengaruh kebijakan di daerah atau negara, khususnya di wilayah dengan populasi muslim yang besar. 1. Sumber legitimasi dan etika. 2. Pengaruh pada perundang-undangan. 3. Input bagi kebijakan publik. 4. Aspirasi umat. 5. Tantangan interpretasi dan penerapan. 6. Konflik dengan nilai-nilai lain. 7. Keterbatasan sumber daya. Pengaruh kebijakan di daerah atau negara, khususnya di wilayah dengan populasi muslim yang besar. Yang pertama, sumber legitimasi dan etika. Nilai seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial seringkali diintegrasikan ke dalam sistem hukum dan pemerintahan. Yang kedua, pengaruh pada perundang-undangan. Ajaran Islam dapat memengaruhi isi dan bentuk perundang-undangan, terutama dalam hal hukum keluarga, hukum waris, dan juga hukum pidana. Ketiga, input bagi kebijakan politik. Nilai-nilai Islam dapat menjadi input bagi proses pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Misalnya, konsep zakat dan juga wakaf. Pengaruh kebijakan di daerah atau negara, khususnya di wilayah dengan populasi muslim yang besar. 4. Aspirasi umat. Hal ini dapat mencakup kebijakan yang mendukung pengembangan lembaga keagamaan, pendidikan Islam, dan kegiatan keagamaan lainnya. 5. Tantangan interpretasi dan penerapan. Hal ini disebabkan oleh keragaman aliran, pikiran Islam, dan perbedaan dalam memahami teks-teks keagamaan. 6. Konflik dengan nilai-nilai lain. Dalam konteks multikultural, nilai-nilai Islam mungkin berbenturan dengan nilai-nilai lain yang dianut oleh kelompok masyarakat lainnya. 7. Keterbatasan sumber daya. Yang terlatih dan kompeten dalam memahami Islam dan kebijakan publik.
Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam menentukan kebijakan di daerah atau negara meliputi yang pertama, akhlak yang baik, yang kedua, ketaatan kepada Allah, yang ketiga, moderasi beragama, dan yang keempat, kepedulian sosial. Akhlak yang baik menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan sikap sopan santun dalam interaksi sosial dan pelayanan publik. Ketaatan kepada Allah, kebijakan harus mencerminkan ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti tidak melakukan korupsi dan berbuat adil. Moderasi beragama, menghargai perbedaan dan mempromosikan dialog antar agama untuk menciptakan harmoni sosial. Dan yang terakhir, kepedulian sosial, mendorong tindakan saling membantu dan menghargai sesama, serta membantu yang membutuhkan. Kesimpulan, secara keseluruhan, pengaruh nilai-nilai Islam dalam menentukan kebijakan di daerah atau negara sangatlah penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan publik, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut ialah nama-nama dari anggota kelompok 16. Sinta Az-Zahra, Safira Nurul Aulia, Ilya Lestari, Firda Zahra, Wiwi Sugiyarti, dan Irfan Amiruddin.